Di era modern seperti saat ini, ketergantungan pada gadget dan juga teknologi-teknologi baru tidak bisa dielakkan lagi. Salah satu contoh yang sering kita lakukan yaitu menggunakan bantuan kalkulator untuk membantu kita melakukan perhitungan. Menggunakan bantuan teknologi bukanlah hal yang salah, namun akan menjadi hambatan jika kita terlalu bergantung pada teknologi. Hal itu tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, namun juga terjadi pada anak-anak usia sekolah. Fenomena ini yang menjadi fokus kami untuk mengenalkan metode jari matika kepada ibu dan anak. Kami melibatkan orang tua karena peran serta orang tua dalam pendampingan belajar anak sangatlah penting. Oleh karena itu, kami melaksanakan kegiatan dengan tema belajar bersama ibu dan anak yang bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pengenalan metode jari matika kepada ibu-ibu PKK dan anak-anak di Kampung Distrikan RW 11 Kelurahan Nusukan. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan ibu-ibu PKK dapat membantu anak-anak mereka dalam meningkatkan kemampuan berhitung serta memberikan dampak positif bagi perkembangan anak di masa depan. Jari matika merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menghitung operasi bilangan seperti penjumlahan dan perkalian. Metode jari matika sudah cukup banyak dikenal oleh guru maupun siswa. Banyak siswa yang telah menggunakan jari matika untuk membantu menghitung. Tetapi, tidak jarang ada beberapa siswa yang sama sekali belum mengenal jari matika. Pada kegiatan sosialisasi ini akan mengenalkan metode jari matika, namun hanya berfokus pada perkalian angka 6 sampai angka 9. Karena anak-anak biasanya merasa kesulitan untuk menghitung perkalian di atas angka 5. Oleh karena itu, mereka lebih suka menggunakan kalkulator atau gadget untuk menghitungnya. Pada kegiatan aksi 1, kami akan mencoba mengenalkan metode jari matika khususnya perkalian 6 sampai 9. Agar ibu-ibu dapat lebih fokus dalam mempelajari jari matika, maka pada kegiatan awal akan dipisah antara ibu dan anaknya. Ibu-ibu akan diajarkan bagaimana menggunakan jari matika. Sementara ibu-ibu sedang fokus dalam mempelajari jari matika, kami meminta anak-anak untuk mengerjakan soal pretest. Aktivitas ini sebagai cara untuk mengetahui kemampuan awal anak-anak dalam perhitungan perkalian. Anak-anak yang masih usia SD ini diminta untuk mengerjakan soal perkalian dengan cara yang mereka bisa, mengandalkan hafalan, atau mungkin dengan menghitung penjumlahan secara berulang. Ibu-ibu PKK akan mempelajari jari matika untuk menghitung perkalian dari angka 6 hingga angka 9. Ini merupakan pengalaman pertama bagi mereka untuk mengenal jari matika. Meskipun demikian, tidak menyurutkan semangat ibu-ibu untuk mempelajarinya. Ibu-ibu PKK di RW 11 sangat antusias mempelajari jari matika. Ternyata, jari matika bukanlah hal yang sulit untuk dipelajari. Semangat dan antusias dari ibu-ibu ini memberikan optimisme bagi kami bahwa kegiatan ini akan memberi manfaat bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak. Sementara ibu-ibu sedang fokus dalam mempelajari jari matika, kami meminta anak-anak untuk mengerjakan soal pretest. Aktivitas ini sebagai cara untuk mengetahui kemampuan awal anak-anak dalam perhitungan perkalian.
Anak-anak yang masih usia SD ini diminta untuk mengerjakan soal perkalian dengan cara yang mereka bisa, mengandalkan hafalan, atau mungkin dengan menghitung penjumlahan secara berulang. Kami menggunakan yel-yel untuk memudahkan anak dalam mengingat penggunaan jari matika, yaitu jari yang ditekuk ditambah dan jari yang berdiri dikalikan. Pada tahap ini, ibu-ibu dan anak juga dipersilahkan untuk menunjukkan penggunaan jari matika dengan menggunakan praktek bersama di depan audiens. Di akhir fase 1, kami membuat evaluasi kegiatan. Evaluasi dilihat dari hasil pretest, proses kegiatan, dan angket yang diisi oleh ibu-ibu. Kami meminta ibu-ibu untuk mengisi angket dengan menjawab sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan kegiatan ini. Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan yang ditemukan di fase 1 yang kemudian akan diperbaiki di fase 2. Selain itu, ibu-ibu juga dapat memberikan kritik dan saran untuk perbaikan kegiatan ini. Fase 2 dibuat dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman anak-anak setelah belajar menggunakan jari matika selama 1 minggu. Kami mengecek apakah anak-anak sudah bisa menggunakan jari matika dengan benar. Oleh karena itu, pada fase ini kami hanya mengundang anak-anak saja. Metode pembelajaran yang digunakan pada fase ini cukup berbeda dari fase 1. Di fase ini, anak-anak dibagi dalam 4 kelompok sesuai dengan jenjang kelas. Dalam satu kelompok terdapat satu mentor yang akan mengevaluasi penggunaan jari matika dan mengajarkan kembali ketika mereka lupa atau belum bisa. Anak-anak dikelompokkan berdasarkan tingkatan kelas untuk mempermudah proses belajar. Setiap kelompok terdiri dari 3-4 anak dan didampingi oleh satu mentor untuk menemani proses belajar. Ketika mengerjakan post-test, setiap mentor akan memperhatikan pengerjaan soal. Dari sini, mentor akan dapat mengetahui secara langsung apakah metode jari matika yang sudah disampaikan pada fase 1 benar-benar telah diterapkan atau belum. Selanjutnya, mentor mengajak anak-anak untuk mereview materi jari matika dengan cara meminta mereka mempraktikkan metode jari matika pada beberapa soal yang diberikan. Jika anak-anak mengalami kesulitan, maka mentor akan membantu mereka belajar kembali tentang metode jari matika. Mentor hanya bertanggung jawab mendampingi 3-4 anak sehingga pelatihan menjadi lebih terpusat. Itu juga berapa?
buat Fauzi. Ya. Oke, jadinya berapa? 7 kali 6, 42. Terima kasih Bapak Dulu. Tepuk tangan buat mereka. Oh, 2 ya?